Hotman sebagai pengacara senior pusing melihat logika hukum. Pusing. Shalom saudaraku, di video kali ini saya ingin melanjutkan informasi terkait dengan konten saya yang terakhir yang membahas masalah ataupun kasus yang terjadi di Bengkalis Riau ya, terkait dengan disangkainya seorang pemuda yang melilitkan bendera ke leher seekor anjing dan kemudian setelah diproses, walaupun dia sudah meminta maaf, tapi dia tetap dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan sudah banyak sih sebenarnya pakar hukum yang speak up ataupun memberikan komentar terkait dengan hal ini ya. Dan di video kali ini kita akan bahas secara mendetail lagi terkait situasi perkembangan kasus ini. Nah, ternyata tidak cuma para pakar hukum yang memberikan protes ataupun pernyataan terkait masalah ini. Seorang aktivis bernama Abu Janda juga turut memberikan protes dan dia juga turut mempertanyakan situasi hukum yang sedang terjadi. Mohon izin Bapak-Bapak Polisi Polres Bengkalis yang baik yang telah menangkap RH karena dianggap menghina simbol negara saat ia pasang bendera merah putih di leher anjing. Izin saya bertanya ya Pak, kalau saya pasang bendera merah putih di leher kucing, apakah saya menghina simbol negara juga? Atau kalau di leher kucing tidak menghina tapi di leher anjing dianggap menghina? Apakah itu artinya anjing lebih hina dari kucing? Maaf Pak, bukannya setahu saya justru anjing adalah binatang yang paling berjasa untuk Bapak-Bapak polisi. Kalau ada bencana alam, bukannya justru anjing K9, K9 yang berjasa bantu mencari korban, bukan kucing. Jadi atas dasar apa Bapak-Bapak anggap anjing adalah binatang yang begitu hina sehingga dianggap merendahkan simbol negara? Jangan karena ada sentimen masyarakat terhadap pelaku yang double minoritas lalu Bapak-Bapak melakukan penahanan tanpa dasar yang jelas. Tolonglah dipertimbangkan Pak. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abu Janda ini ya. Di mana kesannya memang sudah ada standar ganda di sini ya. Kenapa hanya anjing yang diharamkan untuk dililitkan aksesoris bendera seperti itu. Sementara hewan-hewan lain tidak pernah diharamkan jikalau dililitkan bendera seperti itu ya teman-teman. Padahal menurut Abu Janda tadi, anjing itu paling banyak membantu di dalam bidang kepolisian. Seperti contohnya mencari korban bencana alam ya. Dan juga bahkan mengendus peredaran narkoba loh. Dan tentu tugas anjing ini sangat luar biasa sekali di dalam membantu aparat kepolisian. Tetapi sayangnya dengan adanya kasus ini seolah-olah anjing adalah binatang yang tidak berguna dan sangat direndahkan. Ya, saya juga tertarik dengan ada sebuah komentar dari netizen yang turut memberikan komentar dalam video ini ya. Dan dia mengatakan seperti ini teman-teman. Sebenarnya masalah ini sudah selesai Bang, saat si RH buat klarifikasi permintaan maaf di Polsek. Tapi tiba-tiba ada segerombolan organisasi dan jidatnya hitam. Keberatan kalau si RH nggak dijadikan tersangka dan mereka mendatangi Polsek setempat. Di sini unsurnya pihak Polsek setempat seperti ditekan dengan gerombolan ini dengan membawa beberapa orang ke Polsek. Mau tidak mau ya harus ditanggapi sama pihak Polseknya dan terdengarlah sama Kapolres sampai Kapolres pun datang jauh-jauh mendudukan masalah ini. Dan sekarang kasus ini sudah clear selesai dan si jidat hitam lagi dicari mau dihujat netizen. Ya saya nggak tahu nih jidat hitam maksudnya apa ya. Apakah ini sebuah kata kiasan atau memang ada oknum yang jidatnya itu hitam. Apalagi tadi dikatakan sini segerombolan ya. Kayaknya saya kenal ini. Ya siapapun oknum si jidat hitam ini ya teman-teman. Harusnya sebuah aparat hukum atau dalam hal ini Polsek ya. Tidak semudah itulah di dalam menanggapi sebuah laporan apalagi hanya berdasarkan tekanan ya. Tentu harus dianalisa dulu berdasarkan undang-undang apakah memang layak pemuda tersebut untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka ya teman-teman. Tapi ya memang kadang-kadang repot juga sih kalau udah gerombolan ataupun yang tadi disebut si jidat hitam ini sudah melakukan tekanan ya. Ya mau nggak mau Polsek setempat juga harus melakukan proses. Walaupun si pemuda tersebut awalnya sudah meminta maaf.
Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa sumber ya, ternyata nama pelapor itu adalah Basri ya. Saya nggak tahu apakah Basri ini yang disebut sebagai jidat hitam tadi. Ya, karena saya nggak menemukan gambarnya, fotonya, jadi saya nggak bisa lihat jidatnya ya teman-teman. Ya, siapapun pelapornya ini ternyata mungkin karena berita ini sudah viral, dan banyak juga pakar hukum yang sudah speak up dan angkat suara, akhirnya kepolisian pun memediasi hal ini dan kemudian sudah didamaikan. Tetapi ada satu hal yang membingungkan nih teman-teman. Dan kebingungan saya ini bukan hanya saya sendiri yang bingung. Bahkan seorang pakar hukum ternama pun bingung, yaitu Hotman Paris. Mari kita dengar apa katanya. Hotman sebagai pengacara senior pusing melihat logika hukum. Pusing. Oknum yang melilitkan bendera ke leher anjing dijadikan tersangka atas tuduhan menghina atau melecehkan lambang negara. Lambang negara itu milik siapa? Milik perorangan atau milik negara? Kenapa akhirnya berdamai dengan oknum perorangan pelapor? Emang oknum perorangan pelapor itu pemilik bendera atau pemilik lambang negara? Emang dari awal memang bukan tindak pidana. Emang dari awal bukan tindak pidana. Akan tetapi setelah mendapatkan berbagai kritikan dari berbagai pihak, akhirnya mungkin difasilitasilah untuk berdamai atau RJ sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan karena udah keburu kadung dijadikan tersangka. Sekali lagi, nggak ada dasar RJ sebenarnya karena bendera itu bukan milik oknum perorangan pelapor itu. Ya, kalau memang itu tindak pidana, ya negara lah yang dirugikan, bangsa Indonesia yang dirugikan. Namun demikian, akhirnya kritikan dari masyarakat didengar, entah gimana caranya menghentikan kasus. Tetap kita mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Bengkalis Riau, Hotman Paris. Waduh, pakar ternama aja bingung loh dengan kasus ini, apalagi kita yang sebagai orang awam ya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Hotman Paris, harusnya kalau memang ini masuk di dalam ranah menghina simbol negara, itu harusnya pemerintah atau aparat-aparat hukum yang terkait dengan pemerintah yang boleh melaporkan ataupun memproses hal ini, bukan perorangan seperti ini. Jadi harusnya aparat tidak boleh ditekan seperti itu untuk memproses hal ini, bahkan menaikkan status pelaku menjadi tersangka. Tapi akhirnya mungkin karena sudah viral ya, dan sudah banyak juga pakar hukum yang memberikan klarifikasi dan pernyataan, ya polisi mau nggak mau harus mendamaikan ya, antara pelaku dan juga pelapor dalam hal ini. Ya, walaupun sekali lagi ya, harusnya pelapor tidak punya hak sih dalam hal ini. Karena ini kalau memang dianggap sebagai bagian daripada menghina ataupun tidak menghormati bendera negara, itu bukan ranah daripada si pelapor sebenarnya, tapi ranah hukum pemerintah. Dan pemerintah sendiri nggak ada mempermasalahkan masalah ini, tapi justru masalah ini datang dari seorang oknum yang jelas sih ada sentimen di sini. Oke, jadi sudah damai dan pelaku sudah diminta untuk mencium bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan. Ya, semoga aja lah ke depannya ya aparat kita ini lebih bijaksana di dalam mengusut sebuah laporan yang memang sesuai gitu loh, berdasarkan dengan undang-undang negara kita, bukan berdasarkan daripada tekanan publik, apalagi tekanan mayoritas. Karena sebagaimana jargon daripada kepolisian itu sendiri, yaitu restoratif justice. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.